Ya pemirsa, masih di pagi-pagi seru, pasti seru. Nah tadi kita udah ngeliat 4 bahasa yang dikuasai oleh tukang. Aku kalah, jujur aku kalah. Iya, kamu bisanya berapa bahasa? Aku bisa 4 bahasa by the way. Apa aja tuh? Bahasa Indonesia, Cakep, yang kedua? bahasa Sunda, Sama, yang ketiga? bahasa Inggris, Bahasa Inggris, terus satu lagi? bahasa Indonesia. Udah tuh tadi. Biar banyak, biar empat. Nah ini ngomong-ngomong nih, tadi kan aku udah janjiin ya mau makan. Ini aku udah ada ramyeon, terus juga ada Ramyeon. ramyeon. Ada topoki juga. Topokinya. Aku tahu ini. Nah itu apa tuh? Risol. Beda versi Risol kalau ya? tadi. Risol tusuk ya, risol tusuk. Hotdog. Oh, hotdog. Itu atau corn dog ya. Oke. Iya. Hotdog tuh kalau misalnya ini nggak sih Kak? Oh, mau kemana? Oh, hotdog di jalan ya. Hati-hati, by the way. Ya. Nah, ini kan kita ngomongin makanan. Kalian tuh sukanya makanan apa sih kalau yang khas Korea nih? Kalau aku sih tteokbokki. Oh, tteokbokki. Kenapa alasannya? Karena aku nggak bisa makan daging. Oh, gitu. Iya, betul. Jadi kalau ke Korea pasti makannya tteokbokki karena dia itu kue beras dan paling aman sih, nggak ada dagingnya, nggak ada ayamnya gitu. Oke, kalau Vansa? Aku sih lebih suka kalau misalnya ke Korea tuh diajak nggak bakso. Apa tuh? Apa tuh? Aku kalau misalnya ke Korea tuh diajak nggak bakso. Wow. Itu loh, yang kayak makanan, bakso. Nggak bakso. Lama banget dari tadi, tahu-tahu bakso. Enggak, aku kalau ke Korea tuh aku suka itu loh Kak. Tahu nggak sih makanan yang ikan tuh, Iya. dalamnya tuh ada red bean gitu loh. Ikan Itu tuh wangi sih berarti ya? iya tahu Yang itu iya. sama jjajangmyeon. Oke. Oke. Nah, Kak, ini kan kita masih ngomongin Korea lagi ya. Tadi juga aku udah ngeliat Kak Vansa nih pakai baju Korea banget, Korean look. Korean look banget udah pakai. Ini terinspirasinya dari siapa? Terinspirasi sih dari apa Diri ya? sendiri mungkin. Enggak. Aku tuh kalau ngikutin style tuh lebih kayak ke idol-idol K-pop sih. Idol-idol K-pop. Idol-idol K-pop. Siapa tuh, Kak? Jungkook, Jungkook, Suga, Suga. gitu. Dan ini BTS, bahkan BTS. totalitas banget sampai ke rambut-rambut gitu loh. Sampai ke muka-mukanya juga. Iya kan? Tadi makanya ketemu tadi, wah langsung Langsung kayak kaget banget. Ini getar orang ya? Korea banget. Kalau misalkan ini Mbak Adinda Negara sendiri, kan kalau kita lihat meskipun suka Korea, tapi looks-nya ini masih Indonesia banget, berhijab cantik ya. Iya, Ini tentunya. apakah ada apa namanya, ada keinginan juga Oh, atau oke. gimana? Jadi kadang menempatkan diri kalau misalkan lagi main ke Hongdae, kalau di Korea itu pasti style-nya kayak gini. Gitu, ya betul. Jadi kadang kalau misalkan ya tergantung occasion-nya aja sih kalau aku. Dan biasanya kalau di Korea itu kita ada no color rule. Apa tuh? No color rule itu adalah kalau kita naik Jihacheol, apa ya bahasa Indonesia Jihacheol? Jacol. Mungkin kamu Subway. Ini sudah mulu. Tadi mau coba mengerti lagi. Tapi makasih ya udah. Agak effort. Apa tuh? Jihacheol itu subway. Jadi kalau misalkan kita naik subway itu biasanya orang Korea bajunya warna putih, hitam, kalau nggak coklat kayak kayaknya nggak ada yang pakai marun deh ya. Jadi mereka itu iya. Tapi kalau no misalnya color. itu Kak, kalau misalnya kayak ada, sorry aku jadi nanya nih. Nggak Iya, apa-apa. iya. Maksudnya jadi kayak kalau misalnya ada yang warnanya beda sendiri. Itu Itu pasti diliatin karena gini, kalau mereka bisa mengidentifikasi foreigner dari secara mereka berpakaian dan dari warnanya. Biasanya kan kalau aku ke Korea kadang pakai pink, biru, nah itu hampir nggak ada kecuali ibu-ibu. Kalau di sana itu ibu-ibu suka yang bunga-bunga, Imo-imo. imo-imo, harmoni-harmoni. Nah kan sekarang juga kan anak muda ini kan banyak yang pakai Korean look gitu. Betul. Berarti yang kalian lihat itu mereka udah betul belum cara berpakaiannya? Kalau Kak Vanza ini udah betul. Cuma ini Oke. biasanya dipakai ke kayak Biasa Hongdae aja, yang biasa aja sweet. mukanya. Hongdae boy. Mukanya biasa aja. Udah enak ya? Ini Hongdae boy. Iya. Jadi di Korea ada istilah Hongdae boy ya kayak. Hongdae Apa boy, tuh? Itu Vanza. istilah apa tuh berarti? Itu jadi yang suka nongkrong di Hongdae. Jadi ada salah satu gimana ya. namanya? Ini Kalau di Bandung apa sih? Braga sih ya. oh Braga. Iya, betul. Kalau di sini berarti kayak Jaksel ya? Blok M, Blok M, Blok M lah. Gitu loh, Blok Blok M. M. Betul, Iya. betul. Udah Iya. nyampe nih berarti, udah nyampe. Betul, udah nyampe. Iya, Nah, banget. biasanya ya yang kayak gini pasti mau ke Hongdae nih pasti gitu kalau lihat yang style kayak gini gitu. Baru tahu, Oke. Tapi ini kan udah bisa bahasa Sunda dan juga Korea kan, ngeliat di Instagram juga udah apa namanya, udah aktif banget nih. Sempet ada komenan dari artis juga ya, Hanung Bramantyo ya, Wah iya. sempet ngajak bikin film. Itu gimana tuh perasaannya tuh? Wah itu, oh iya itu benar.
Ada sih, itu aduh seneng banget sih. Woi, tahu gitu main 1-2 scene di film catatan si boy saya. Sayangnya udah mau tayang. Ya, terus kamu gimana tuh? Dikomentarin sama Mas Hanu? Seneng sih, meskipun filmnya udah tayang, seneng. Tapi alhamdulillah aku juga ada kesempatan sih kemarin habis main film juga aku. Oh gitu? Apa tuh? Film judulnya Sunda Emperor. Tentang persundaan gitu. Jadi full dialog 99% tuh Sunda. Wow. Gitu. Ada logat kerennya juga sih. Oke, nah terus kalau Kak Dinda sendiri udah bisa 6 bahasa tuh bahkan. Pernah nggak ditawarin untuk main film atau mungkin Pernah ditawarin? sih. Kalau main film pernah ada personal gitu ya. Oh, sebenarnya aku udah ada 2 masuk tapi sebelum nikah. Jadi pas banget syutingnya di Busan waktu itu. Jadi Korea. syutingnya itu aku Sampai ke Korea loh. sampai ke Korea. Jadi film horor Indonesia tapi syuting di Busan dan kebetulan aku bakal jadi penerjemahnya pemeran utama harusnya. Oh, wow. Gitu. Ceritanya kayak bestinya yang bisa bahasa Korea lah gitu. Nanti jadi Oke. terjemahan. Tapi Nah, ini- syutingnya pas banget H-1 aku mau nikah jadi aku nggak ambil. Oke. Nah, Sayang oke. banget. kita lihat juga gambar ini di layar kaca. Ini udah ada, ini dalam program apa nih? Oh iya, ini yang tadi aku ceritain. Jadi ada namanya Busan World Expo. Oh. Jadi Oke. World Expo itu harusnya waktu itu salah satu yang kandidatnya tuh Busan. Nah mereka membuat audisi agar kalau misalkan Busan ini menang menjadi salah satu yang tuan rumah World Expo ini, aku akan menjadi brand ambassador-nya gitu, iya. Tapi saya sayangnya kalah. kalah Kalah, waktu itu. iya. Yang menang Riyad waktu itu. Oh, Iya, oke. iya. Kalau akunya menang alhamdulillah, juara 1. Luar biasa banget. Debak. Keren. Nah kita ngomong-ngomongin tentang perform tadi ya. Ini kan tadi kalau Kak Vansa tadi performnya nge-rap begitu. Kalau Kak Dinda Aku juga suka nyanyi sih. suka nyanyi Iya, berarti. hobi. Bisa 6 bahasa dari 6 bahasanya? Bisa. Nanti kita mau lihat performnya ya Mbak ya. Oke. Tapi setelah yang satu ini pemirsa tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru! Aduh. Keren. Silakan duduk kembali. Keren banget. Kita di sini Keren banget. Nyimpen ini ya. ngobrol ya. Tadi Dinda. banyak banget ya bahasanya Terima yang kasih. dipakai dalam satu lagu doang. Iya, satu Itu lagu ada belum full 6. loh. Betul. Keren banget. Nah tadi kita kan tahu tadi kan bahwa nyanyi dan juga ngomong bahasa itu udah ada di media sosialnya kan. Nah Betul. ini apa sih motivasinya untuk bisa menjadi konten kreator, terutama keuntungannya dari Adinda dulu. Kalau aku biar bisa membagikan banyak konten-konten positif dan memotivasi teman-teman di media sosial untuk semangat belajar bahasa asing. Oke. Karena bahasa asing itu sangat-sangat menguntungkan sih, terutama untuk Kalau Mas Vansa sendiri untuk menjadi konten kreator, apalagi Sunda itu di bahasa Koreain gitu, itu perlu riset gimana Mas? Iya sih, karena kan aku masuknya ke impersonate. Impersonate, jadi aku tuh sebelum aku mulai konten Sunda Korea, aku tuh nonton drama Korea dulu. Kayak aku riset dulu nih bahasanya nih yang mirip sama bahasa Korea gimana. Terus kalau misalnya aku mau bikin konten Sunda Thailand, aku nonton dulu film Thailand. Apa nih yang cocok nih sama bahasa Sunda. Jadi aku buat gimana gitu caranya biar semirip mungkin gitu. Jadi nonton terus beres nonton baru langsung praktek. Oke, nah ini Gitu. dia ya Shen dan juga pemirsa. Tadi seperti yang udah dibilang sama Vansa, kalau butuh riset itu tuh banyak soalnya yang aku dengar di luar tuh enak dia jadi konten kreator, dapat hasilnya banyak gitu ya keuntungannya. Ternyata ya itu dia tadi riset-risetnya, pokoknya prosesnya gitu. Nah tadi kan kita udah ngomongin keuntungan ya Shen ya. Masalah cuannya ini gimana nih? Boleh dong di spill nggak apa-apa Iya, dong. apalagi Biar udah- jadi motivasi untuk para penonton ini bikin sosial media juga. Tapi kalau misalnya menurut aku ya, Iya. cuan kita tuh sebanding lah sama pikiran kita ya. effort. Pikiran kita ya. Oh ya, berapa nih? Ciri-cirinya berapa nih? Bisa di-spill nggak? Ya, lumayan lah. Lumayan alhamdulillah. Atau udah gini aja deh, udah kebeli apa aja deh? Udah bisa umrohin orang tua. Pemirsa luar biasa banget, itu motivasi banget nih buat pemirsa. Nah terus kalau misalnya kalian berdua nih, selain cuan yang diperoleh, adakah keuntungan-keuntungan lainnya? Kalau aku alhamdulillah itu bisa kuliah di Korea waktu itu. Ya Oh salah iya? satunya. Ini kuliah S1, apa kuliah? Waktu itu vokasi 2 semester, beasiswa tapi. Oh, beasiswa, Iya. Itu oke. salah satunya karena Kalau Vansa? Kalau aku sih keuntungan konten creator ya dari Sunda Korea ini aku tuh bisa diajak sebenarnya yang paling gede ya yang aku raih gitu selama mau raih. Jadi beda acara nih jadi ya. Yang aku capai itu dari Sunda Korea itu aku bisa main film sih.
Mantap. Keren. Nah ini kan kalian tadi perlu riset dan sebelum kalian tadi Kak Dinda udah bisa mengumrohkan orang tua, ini kan pasti dibalik itu kan ada perjuangannya. Mungkin boleh diceritain ke pemirsa nih. Kalau aku perjuangannya waktu awal konten itu nggak ada yang nonton ya. Jadi ya peduli ya. Yang nonton ya berapa lah gitu. Terus walaupun kita udah bikin konten sebagus mungkin gitu, se-effort mungkin nerjemahin lagu ke bahasa asing gitu, itu tetap belum waktu awal-awal merintis itu belum mendapat feedback gitu lah. Jadi belum mendapat banyak respon ya. Masih saudara gitu, teman mama, gitu bagus gitu, di like gitu ya. Nah tapi Din, aku juga sama kan bikin konten, Iya, tapi betul. bukannya naik, followersnya malah turun. kenapa Banyak yang itu? ngeblok juga kayaknya ya, karena benci ngeliatnya ya. Ini gimana sih caranya? Mungkin ada prosesnya, caranya untuk naikin followers selama konten ini gimana? Kalau aku sih lebih ke dari passion aku, tapi ngelihat juga market misalkan, oh apa nih yang sekarang lagi digandrungin misalkan Korea. Oh ternyata aku passionnya di Korea dan orang-orang lagi suka juga sama Korea, jadi aku bikin konten yang sesuai sama passion dan juga sesuai sama apa yang followers aku suka. Oh iya, Kalau Kak Fansa implementasi gimana? sih. Betul. Kalau aku juga sama sih ngikut. Jadi kalau bagi aku tuh sosial media kita tuh adalah salah satu hal brand image kita yang kita bangun. Benar. Gitu. Kita yang nentuin sendiri nih image kita tuh mau dibawa kemana, ke arah edukasi kah, komedi atau juga yang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya aku, karena emang aku orangnya ya suka bercanda atau bagaimana dan aku juga pengen menghibur orang-orang banyak, makanya aku bikin segmen komedi di konten aku. Nah itu dia pemirsa ya, intinya kalau bikin konten kreator itu harus ngerti gitu ya di mana kalian brand image-nya, apakah komedi kayak Kak Fansa atau di tempat lainnya. Nah kemudian selain itu, ini Mbak Nida kan juga udah 6 bahasa. Ini apakah untuk konten kreator aja atau adakah karir lainnya gitu Kak? Nah mengingat juga nih ya Nik ya, karena kan dengan modal 6 bahasa, Iya, bisa itu jadi ilmu banget diplomat ya. dan yang lain sebagainya. Kenapa Iya. milih jadi konten kreator? Sebenarnya pengen sih jadi diplomat ya. Siapa tahu habis nonton ini ada bisa bismillah. Silakan main RI. Boleh. Salah satunya juga karena suka cover lagu, pengen jadi penyanyi juga sih. Jadi pengen punya lagu, semoga diplomat dan juga penyanyi. Kalau Kak Fansa gimana nih? Kalau aku sih selain jadi content creator, sebenarnya karir aku sekarang jadi content creator dulu ya gitu. Tapi yang aku mau tuh, aku bisa semuanya sih. Aku pengen jadi penyanyi, aku mungkin juga bisa adu acting sama yang lain lagi atau gimana. Pokoknya main seni lah. Oke, ini yang paling penting dan yang utama mungkin tipsnya dari dua yaitu Adina Negara dan juga Fansa. Gimana cara jadi konten kreator yang bisa mengundang banyak masyarakat dan juga tentunya cuan. Kalau aku yang paling pertama itu passion. Karena kalau misalkan kita ngonten tapi kita gak suka, kayak terpaksa aja, ngikutin arus. Bener. Maka kita gak akan enjoy. Jadi pertama temukan passion kita itu apa, setelah kita udah tahu passionnya, kita kaitin sama talent kita. Contohnya kalau aku suka cover lagu, tapi udah banyak nih yang cover lagu. Jadi oh ternyata aku juga bisa bahasa, akhirnya aku cover dalam beberapa bahasa gitu. Jadi cari keunikan dari dalam diri kita, baru kita explore dan kita bikin menjadi konten. Kalau Fansa sendiri mengingat juga ya Fansa ya, banyak orang-orang atau Gen Z di luar sana yang khawatir pengen bikin konten tapi takut dinyinyirin sama orang. Ini gimana? Oh, kalau kayak begitu sih, aku juga awalnya punya pendapat yang sama sih sama Kak Dinda gitu. Kalau misalnya mau bikin konten tuh harus passion dulu dari diri sendiri gitu loh. Kayak, nih aku tuh suka nih konten, bakal jadi kayak ikhlas gitu bikinnya ya kan. Betul. Kayak kan kalau misalnya kita bukan passion, kita cuma ngandelin, gue pengen viral, gue pengen dapet duit. Aduh nggak viral, wah stres gitu kan. Tapi kalau kita kan udah hal biasa ya, video kita dia nggak viral atau gimana, oh ya udah nanti lagi aja gitu. Nah buat kalian semua mungkinnya yang pengen mulai konten tapi takut dinyinyirin sama orang-orang, ya kalau aku simpel sih ya, aku juga ada yang nyinyirin tapi yang kayak, ih mereka yang nggak ngasih duit ke gue loh, gitu loh kan. Bukan mereka yang ngasih duit ke gue kan. They don't pay the bills. Bener, emang dilari gitu kurangnya, gitu aja sih. Maja ya. Nah kita udah makan nih, udah jam segini. Ya walaupun nggak pakai jam lah ya, tapi kita lah Keren banget. Jamnya transparan. Sorry. Udah hampir setengah 11, kita udah hampir selesai udah di penghujung acara. Kita nanti mau makan dan nanti ada mie ayam, ada bakso ya. Ada. Iya. Bener banget, tapi sebelum itu pengen ini dong perpisahannya dari Fansa dulu dong. Boleh dong. Apa nih? Bahasa Sunda Sunda versi Korea. Yes. Untuk menutup.
pagi-pagi seru ini. Sambil berdiri dong, kita Oke, biar oke, oke. Kita seger semuanya. nih, biar fresh. Let's go. Oke. Silakan Vansan. Maju. Oh deh. Hanya satu nun. Itu dong. Kejauhan. Sini. Sorry. Ini. Katanya diusir ya? 사다에나 하수는 그러냐 그스톤돈 파기파기 스루는 파스티나스루 와 몰랐지 사반드비가 말하기는 그스톤돈 하투는 그러냐 바른 우랑 그러냐 판사비리다 전 Adinda Negara-입니다. 네. Wah ngerti ya? Berarti emang nyambung Oke, gitu oke. ya. Pokoknya hatunon geus nonton geranya Iya. tongpo kudu nonton geranya unggal poe. Nya unggal Tuh poe nonton geranya. pagi-pagi seru. Pasti seru. Sampai jumpa besok pemirsa.